kita akan membahas mengenai kaitannya hati dengan proses belajar dan pembelajaran. Kita akan bahas poin-poin pentingnya terlebih dahulu. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran supaya anak didik kita menjadi aktif. Yang kedua ada hati. Hati merupakan elemen terpenting dalam proses pembelajaran, karena saat proses pembelajaran kita harus memiliki hati yang ikhlas dan sabar dalam belajar. Hati yang bersih akan memberikan dampak positif dari pembelajaran. Yang ketiga ada hakikat ilmu. Hakikat ilmu di sini pembelajaran tidak hanya proses mentransferkan ilmu, tetapi juga proses untuk mendoakan peserta didik supaya menjadi sukses dan lancar dalam segala hal. Nah, untuk selanjutnya ada pemahaman menurut Iris Fikali. Pendidik yang peka pasti menyadari bahwa kumpulan pengetahuan dan pengalaman manusia bukanlah satu-satunya pengaruh besar untuk mengasuh anak-anak, dan tugas mereka harus pula tercakup suatu pemahaman akan faktor-faktor dalam hubungan antar pribadi. Dan hasil-hasil penyelidikan psikologi menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan mencakup keutuhan pribadi dalam keseluruhan lingkungannya. Dalam belajar, setiap peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor yang pertama, faktor intern, faktor yang berasal dari diri sendiri, dan yang kedua ada faktor ekstern, faktor yang berasal dari luar peserta didik. Dalam faktor psikologis ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Guru yang baik adalah guru yang dapat mengerti dan memahami permasalahan atau kendala dari seorang peserta didik. Dan masalah psikolog peserta didik, manfaat dan kegunaan psikolog pendidikannya juga membantu untuk memahami karakteristik peserta didik. Apakah termasuk anak yang lambat atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai karakteristik peserta didik. Nah, ini ada pemahaman menurut Sumadi Surya Brata. Inti persoalan psikologi pendidikan terletak pada anak didik, sebab pendidikan adalah perlakuan terhadap anak didik yang secara psikologis. Perlakuan tersebut harus selaras dengan keadaan anak didik. Dengan demikian, persoalan psikologi yang berperan dalam proses pendidikan ini, anak dapat terjawab apabila pendidik dapat memberikan bantuan kepada peserta didik agar berkembang secara wajar melalui bimbingan dan konseling, pemberian bahan pengajaran yang berstruktur dan berkualitas. Selanjutnya ada beberapa kajian hati yang dikaitkan dengan belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada kajian biologis. Nah, yang dimaksudkan untuk mempelajari manusia dan spesies lain dengan mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa di dalam otak dan sistem saraf. Nah, pendekatan ini mencoba menentukan neurobiologis yang mendasari perilaku dan mental. Nah, yang kedua ada kajian perilaku. Kajian perilaku ini dapat dipelajari seseorang melalui perilakunya dan bukan pada otak ataupun sistem sarafnya. Introspeksi terhadap perilaku memiliki kualitas tersendiri yang membedakannya itu dari observasi dalam bidang ilmu pengetahuan lain. Yang ketiga ada kajian kognitif. Nah, kajian kognitif ini merupakan reaksi terhadap behaviorisme. Penelitian kajian kognitif didasarkan pada asumsi. Yang pertama itu bahwa dengan mempelajari proses mental secara objektif, maka manusia dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, menggunakan analogi antara pikiran dan komputer. Informasi yang masuk diproses dengan berbagai cara.
dipilih, dibandingkan, dan dikombinasikan dengan informasi yang lain. Yang terakhir, ada kajian psikoanalisis. Nah, konsep psikoanalisis ini tentang perilaku manusia yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Asumsi dasarnya itu bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Dalam pendidikan terangkum semua aspek-aspek kehidupan yang membantu kehidupan manusia, aspek biologis yang berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem syaraf, aspek fisik yang berkaitan dengan perkembangan fisik, aspek kognitif yang melihat dan memahami tindakan manusia semata dalam kerangka pengertian stimulus, dan juga aspek kejiwaan yang merupakan perpaduan antara kognitif, kesadaran, persepsi, serta gagasan. Semua aspek ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan. Hakikat pendidikan adalah interaksi antara pengajar dan peserta didik yang dapat berjalan secara efektif apabila masing-masing individu dapat memahami karakteristik dan keadaan jiwa masing-masing. Menurut Pitt Harrington, psikologi pendidikan tidak hanya dianggap sebagai suatu psikologi yang dipraktikkan saja. Psikologi pendidikan adalah suatu studi atau suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai hak hidup sendiri. Memang benar bahwa aspek-aspek tertentu dari psikologi pendidikan nyata bersifat kefilsafatan, tetapi sebagai suatu ilmu pengetahuan psikologi pendidikan telah memiliki susunan dan prinsip atau kebenaran dasar sendiri, fakta-fakta yang bersifat objektif, dan teknik yang berguna untuk penyelidikan. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Menurut Kavin, pertumbuhan adalah suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme secara keseluruhan. Sedangkan perkembangan seseorang itu terjadi karena adanya usaha belajar dan karena penyesuaian yang dilakukan oleh seseorang. Kedua, ada kejiwaan anak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di mana dia berada. Oleh karena itu, perkembangan ini seharusnya terjadi secara teratur dan terarah menuju pada suatu tingkat kedewasaan dan peningkatan pada proses belajar. Dalam masa perkembangan ini, seorang anak membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain, dan yang paling berperan adalah kedua orang tuanya. Yang ketiga, ada kecerdasan atau intelijensi yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir, yang disebabkan oleh mental, budaya, dan faktor gen. Seorang anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap hal yang dianggap baru dan menarik. Oleh sebab itu, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk pengekspresian dirinya demi peningkatan intelijensi yang dimiliki. Yang keempat, ada motivasi. Menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson 1996, motivasi orang tergantung pada kekuatan motifnya. Di sini saya akan menjelaskan teori motivasi. Yang kesatu, ada teori insentif. Yang dimaksud teori insentif adalah hal-hal yang menarik dan menyenangkan sehingga anak tertarik mendapatkannya. Kedua, pandangan hedonistik. Yang dimaksud pandangan hedonistik adalah memberinya perasaan senang dan menghindari perasaan tidak senang. Contohnya, anak mau belajar dikarenakan tidak mau ditinggalkan ibunya ke pasar atau supermarket. Di sini juga ada beberapa aspeknya. Cenderung bertanggung jawab, senang membahas kasus-kasus yang menantang, suka memecahkan masalah, senang membahas kasus-kasus sulit. Selanjutnya ada peran psikologi pendidikan. Menurut Horonul Shadi, dengan demikian ada hubungan fungsional antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan hal ini merupakan hubungan kemesraan antara dunia pendidikan dengan pembangunan, di mana keduanya saling mengisi. Dalam Undang-Undang 1945 dengan jelas dinyatakan bahwa keberhasilan kita membangun republik ini tergantung pada kualitas para pelaksana atau aktor-aktor pembangunan, di mana para pelaksana atau aktor pembangunan akan terlahir melalui proses pematangan yang cukup lama dan rahim dunia pendidikan sebagai pabrik.
Tugas seorang pendidik tidak hanya terletak pada penyiapan bahan pengajaran dan penyajiannya, tetapi meliputi juga perencanaan dan pengarahan evaluasi belajar dan kegiatan mengajar. Dan dalam perencanaan serta evaluasi ini, maka diperlukan beberapa pendekatan agar pendidik mengukur kemajuan atau kegagalan peserta didik dan juga berusaha menilai segi-segi lain yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar. Pendekatan tersebut harus didasarkan kepada pemahaman dan kepribadian peserta pendidik. Selanjutnya, membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji pengembangan semua potensi dan kecakapan yang dimiliki peserta didik dalam interaksi antar individu dapat membantu pendidik untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang diri sendiri, sehingga melalui pemahaman terhadap diri sendiri, seseorang dapat mengajar secara bijaksana. Selanjutnya, mengetahui situasi. Memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dan berbagai masalah pendidikan. Selanjutnya, emosi. Mengetahui keadaan emosi seseorang, sehingga dengan mengetahui emosi tersebut, seseorang pendidik dapat memahami dan memperlakukan seorang peserta didik dengan bijaksana. Untuk yang terakhir, membangkitkan motivasi belajar. Dari hal ini, maka tujuan psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting untuk menjadikan segala dasar untuk berpikir, bertindak bagi pendidik, konselor, dan juga tenaga kerja profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses belajar mengajar.